Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam IKM UI dan selamat datang di perayaan Hari Ulang Tahun IKM UI yang ke-56. Berkembang dalam keberagaman bersama IKM UI. Perkenalkan, saya Ican, mahasiswa FT 2021, anggota aktif IKM UI 2021. Dan saya Cia, mahasiswa FISIP 2021, anggota aktif IKM UI 2021. Kami berdua akan menemani kalian semua di sepanjang acara perayaan HUT IKM UI tahun 2022 ini. Sebelum kita memulai rangkaian acara pada hari ini, ada baiknya jika kita buka dengan doa, dengan harapan agar acara berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oh iya Ci, mungkin teman-teman IKM UI ada yang belum tahu nih, hari itu hari ulang tahun IKM UI yang keberapa sih? Nah, tepat pada hari ini, di tanggal 17 Oktober 2022, adalah hari ulang tahun IKM UI yang ke-56. Dan dari tadi kayaknya udah sering banget nih kita sebut-sebut IKM UI. Tapi IKM UI itu sebenarnya apa sih? Jadi, IKM UI itu singkatan dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang merupakan wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia. Maka dari itu acara perayaan HUT IKM UI kali ini dikhususkan untuk kita semua sebagai mahasiswa Universitas Indonesia, sekaligus mempertahankan dan terus mengedukasi warga UI agar lebih mengenal dan tahu tentang IKM UI. Betul banget, apalagi sesuai nih dengan tema yang dibawakan oleh perayaan HUT IKM UI tahun 2022 ini, yaitu berkembang dalam keberagaman bersama IKM UI. Tentunya perayaan HUT IKM kali ini bakal meningkatkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan kita nih sebagai mahasiswa Universitas Indonesia di dalam keberagaman IKM UI. Wah, udah gak sabar banget ya buat lihat keseruan HUT IKM kali ini. Teman-teman IKM UI yang nonton juga pasti udah gak sabar untuk ngikutin acara rangkaian hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai acara perayaan HUT IKM UI aja kali ya. Tapi sebelum kita mulai, kita akan terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kalau negara kita punya Undang-Undang Dasar 1945 nih Ci, IKM UI itu juga punya Undang-Undang Dasar, namanya Undang-Undang Dasar IKM UI. Betul banget. Nah, selanjutnya akan dilakukan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar IKM UI oleh teman kita Renaldio Pradipta Puspito. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. Pembukaan bahwa sesungguhnya mahasiswa adalah pemuda-pemudi yang memiliki keyakinan kepada kebenaran dan telah tercerahkan pemikirannya, serta diteguhkan hatinya saat mereka berdiri di hadapan kezoliman. Oleh sebab itu, sepatutnya mahasiswa bergerak untuk mengubah kondisi bangsa menuju masyarakat madani yang adil dan makmur.
Perjuangan pergerakan kemahasiswaan akan selalu ada selamanya sebagai agen pengubah, kekuatan moral, dan bekal masa depan untuk mengusung cita-cita perjuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan sebuah wadah bersama yang menampung segala kegiatan kemahasiswaan yang memiliki sifat independen, kekeluargaan, keilmuan, kemasyarakatan, dan keterbukaan. Wadah ini bernama Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjaga dan meningkatkan aktivitas dunia kemahasiswaan secara bertanggung jawab, melakukan perbaikan pendidikan, penelitian, kesejahteraan, hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan, mewujudkan kehidupan kemahasiswaan yang dinamis, produktif, dan berkesinambungan, menumbuhkan persatuan di antara seluruh mahasiswa Universitas Indonesia, serta maka disusunlah aturan kemahasiswaan ke dalam suatu undang-undang dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang berdaulat dan berasaskan kepada keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya kita akan menyaksikan video yang berisi sambutan, ucapan, dan harapan dari berbagai lembaga tingkat universitas maupun tingkat fakultas di UI. Yuk sama-sama kita saksikan videonya. Sebuah negara bernama IKM-UI atau memiliki kepanjangan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia saat ini sedang berulang tahun. Perayaan ini bukanlah perayaan biasa, melainkan perayaan 56 tahun kita telah berdiri di sini sebagai sebuah ikatan keluarga mahasiswa. Jika melihat sejarahnya, banyak sekali pengorbanan, perjuangan yang telah dilakukan oleh abang-abang kita, kakak-kakak kita, mas-mas dan mbak-mbak kita untuk dapat mengadakan wadah bersama bernama IKM-UI ini. Sejatinya, Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia merupakan sebuah wadah untuk segala kegiatan kemahasiswaan Universitas Indonesia. Sebelumnya, kenalkan, saya Farhan Timah, anggota aktif IKM-UI 2019, anggota aktif IKM-FI 2019, Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia pada tahun ini. Mengucapkan selamat ulang tahun bagi Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang ke-56. Dengan ini semoga IKM-UI akan tetap menjadi sebuah wadah yang bermanfaat bagi teman-teman di universitas maupun nantinya untuk pasar kampus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Namo Buddhaya, Salam Pendidikan, Salam Sejahtera untuk kita. Salam IKM-UI. Perkenalkan, saya Antonius Adrian Nathaniel, selaku Hakim Konstitusi Ketua Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia. Saya mewakili keluarga besar Mahkamah Mahasiswa mengucapkan selamat ulang tahun kepada IKM-UI yang telah genap berusia 56 tahun. Di usia yang ke-56 tahun ini, banyak doa, harapan, dan juga cita-cita kepada masing-masing mahasiswa yang terikat dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. Semoga masing-masing kita, mahasiswa, dapat memberikan nilai, makna, dan juga warna kita masing-masing kepada masyarakat dan juga kepada negara dan bangsa. Bagi kita mahasiswa, sekiranya kita dapat berbahagia dalam idealisme kita, dalam buku pesta dan cinta kita yang sekarang genap berusia 56 tahun ini. Mewakili keluarga besar mahasiswa, saya juga ingin menekankan agar kita sebagai mahasiswa tetap sadar akan peran kita dan membawa nilai-nilai keadilan dalam segala macam tindakan dan juga niat baik kita. Semoga sekiranya dalam niat baik ini terwujud masa depan yang lebih baik, terwujud Indonesia yang lebih baik, dan terwujud suatu ikatan keluarga mahasiswa yang lebih baik. Selaras berkarya, wujudkan keadilan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menyaksikan performance yang pastinya menarik dan keren-keren banget nih dari keluarga IKM-UI. Oke, selamat menyaksikan ya teman-teman. Madah Bahana Universitas Indonesia mempersembahkan Wirung Dangdut 56.
Stop. Tak perlu alat mahal. Dangdut bisa dimainkan dengan apa saja. Oi, congor lo tuh banyak corona, muka disarangin dulu. Tapi udah cepetan, ayo dong dangdut. Saya kaget. Kalian ada siap? Yang di bawah udah siap? Oke, 1, 2, 3, 4.
Dengar sambutan udah, nonton performance yang keren-keren banget juga udah. Sekarang kita ada apa lagi ya, Ci? Nah, acara kita selanjutnya nggak kalah menarik, Chan. Kita akan masuk ke sesi talk show yang bertemakan berkembang dalam keberagaman bersama IKM UI. Dan talk show kita kali ini akan menghadirkan dua narasumber kita yang pastinya punya banyak banget insight seputar IKM UI. Wah, siapa tuh Ci narasumbernya? Mereka adalah M. Taqiyuddin Abdul Rashid selaku MUI UN 2022 dan Satrio Alif selaku Wakil Ketua DPR UI 2022. Pasti udah penasaran banget kan? Yuk kita saksikan! Baik, terima kasih untuk MC yaitu Ican dan Cia yang telah memberikan waktu ini. Nah, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman dari IKM UI yang telah hadir untuk menonton acara kali ini. Sebelumnya izinkan untuk perkenalkan diri, nama saya Renaldia Pradipta Puspito dari FT 2021 sebagai staf komisi pembinaan yang juga akan menjadi moderator pada acara hari ini. Nah, sebelum kita memulai acara pada kali ini, mungkin alangkah baiknya untuk kami berterima kasih terlebih dahulu untuk UI Works yang telah memberikan tempat untuk melancarkan acara hari ini. Oke, tidak berlama-lama mungkin kita akan lanjut kepada para narasumber kita pada kali ini. Itu ada Bang Satrio dan juga Bang Macit. Mungkin halo semua. untuk awal bisa untuk memperkenalkan diri dulu. Bang Macit dulu lah. Boleh. Sebelumnya teman-teman kenalin, nama gue Muhammad Taqiyuddin Abdul Rashid Zaidan, biasa dipanggil Ocit. Gue FISIP jurusan Antropologi Sosial angkatan 2018. Sekarang gue sedang menjabat sebagai anggota MUI Unsur Mahasiswa tahun 2022. Halo semuanya, kenalin nama gue Satrio Alif Febrianto, biasa dipanggil Satrio. Gue dari Fakultas Hukum UI angkatan 2019. Di sini gue sedang mendapatkan amanah sebagai Wakil Ketua DPR UI periode 2022. Wah, keren banget pembicara-pembicara kita kali ini. Ada Bang Ocit dari MUI UM dan juga Bang Satrio dari DPR UI. Nah, mungkin kita langsung aja kali ya ke sesi talk show kita kali ini. Nah, pertanyaan pertama nih buat Bang Ocit dan juga Bang Satrio. Sebagai seorang mahasiswa dan alumni UI yang pastinya menjadi IKM UI, menurut Bang Ocit dan juga Bang Satrio sendiri, makna yang dan maksud IKM UI itu apa sih? Coba. Boleh, gue dulu kali ya? Iya. Kalau menurut gue nih, dari sudut pandang gue ya, Iya. IKM, kalau orang lihat tuh IKM itu kan Ikatan Keluarga Mahasiswa ya. Orang itu melihat sebagai status kekeluargaan kan, yang ada di UI. Nah, kalau menurut gue IKM UI itu bukan sekedar status doang, tapi status yang sebenarnya harusnya kita bangga punya itu. Makanya saat kalian ikut rapat, ikut kongres misalkan, atau di rapat DPM itu harusnya dengan lantang kalian mengatakan saat kalian perkenalan misalkan, kenalin gue Ocit, MUI UM, status keanggotaan IKM Aktif UI 2018 gitu. Kenapa? Biar kalian bisa memperkenalkan itu juga kepada UI dan Indonesia tentang IKM UI. Oke, lanjut dari Bang Satrio gimana nih Bang? Gue sepakat secara umum ya, dan secara keseluruhan atas argumen yang Bang Ocit. Mungkin gambaran gue adalah IKM UI bagi gue adalah keluarga. Gambaran Bang Ocit, di sebagai keluarga ada bapak, ada ibu, ada anak dan lain-lainnya. Nah, dalam setiap bagian dan juga setiap komponen yang ada dalam keluarga tentu ada berbagai dinamika, berbagai hal yang saling melengkapi. Nah, keberadaan dari IKM UI sendiri dan juga keanggotaannya ini sendiri ditujukan untuk membuat adanya suatu keberlanjutan dari sistem keorganisasian secara khusus ya, maupun sistem kemahasiswaan secara umum. Kemahasiswaan ini nggak perlu organisasi, lo ngomong segala macam, mostly ya. Pada akhirnya kita juga ketemu teman-teman, ketemu relasi segala macam bakal organisasi kan. Nah, ini jadi jembatan awal nih buat membangun relasi yang lebih lanjut, relasi yang lebih luas, dan juga teman-teman ngomong yang lain pada nantinya kayak gitu sih kalau dari gue tambahan. Berarti suatu IKM itu hal yang menarik mungkin yang Menarik dan penting kalau menurut gue. Iya.
sakral banget sebenarnya kalau ngomongin IKM, karena kalau menurut gue IKM itu menurut gue ya IKM UI adalah miniatur Indonesia gitu. Kenapa gue bilang miniatur Indonesia? Sama kayak kita ngeliat IKM UI itu kan ada undang-undang ya, undang-undang dasar IKM UI. Nah itu mirip saat kita ngebahas tentang Indonesia secara negara, itu sama kayak kita ngeliat IKM UI secara UI gitu. Jadi saat kita ada di IKM UI ya harusnya kita taat sama peraturan undang-undang dasar yang dibuat sama IKM UI itu sendiri. Gitu sih kalau menurut gue. Tambahan dari Bang Ocek ya, ngomongin soal itu adalah sebenarnya itu di IKM UI belajar bukan cuma menjadi warga negara yang baik, dalam artian kalau misalnya kita ngomong dari segi hukumnya ya, bagaimana kita mematuhi aturan, mematuhi kewajiban, mendapatkan hak dan lain-lain. Lebih dari itu sebenarnya kita belajar untuk bagaimana sih sebenarnya simulasi yang kita bekerja di dunia pada nantinya, apapun yang dulu jalani sekarang, apapun yang nantinya diikuti organisasi yang UKM, BEM, BPM, ataupun MUA, percaya satu hal, kalau dari gue ya, apapun yang lo lakuin itu ada maknanya, ada dampaknya, dan itu bakal berguna bagi lo, apapun yang feel lo. Karena yang dikembangkan di dalam kegiatan yang kita lakukan itu kan soft skill ya, relasi kita, bagaimana kita bangun perkembangan, jejaring dan lain-lain gitu. Itu hal yang kita nggak dapetin langsung dari materi-materi yang kita dapat di kuliah. Setuju gue. Dimana kita jadi punya pengalaman baru dengan ber-IKM itu. Pagi kita bisa gabung kayak di DPM, jadi MWA juga kan ya. Tambahan terakhir dari gue ya, mungkin soal ini ya. Lagi vibe sekarang adalah kita ngeliat temen-temen kita banyak banget yang magang ya. Magang kadang-kadang untuk menikmati organisasi. Gue pribadi juga magang, gue sendiri juga magang kadang-kadang. Gue juga magang. Dia juga magang, gak kerja sama Ocek. Tapi pada akhirnya adalah yang bisa membangun kita di tempat kerja, bangun work environment yang bagus adalah salah satunya dari IKM ini. Dari kita berorganisasi, jadi tahu cara nge-handle orang, bagaimana kita nge-handle ketemu atasan gimana, ketemu itu segala macam. Jadi kita belajar ketemu pamungnya sebagai Jermawa ya. Ada orang paling sederhana ketemu Mas Kahar yang biasa ngurusin buat acara kita ya di Jermawa ya. Itu kan kita belajar gimana kita berdialektika, ngobrol, berinteraksi segala macam. Itu yang sebenarnya nggak dapat orang dapat kalau misalnya dia magang atau kerja kan organisasi. Karena dia nggak dapat sisi manajerialnya, tapi secara kerja emang dapat gitu. Itu sih kata dari gue. Kita dibuat menjadi kayak IKM itu kayak kegiatan organisasi itu buat terbagi. Kalau misalnya kita memiliki itu dengan kurang baik, itu pasti akan kurang terlancar kan acara. Oke, kita sekarang masuk ke pertanyaan yang kedua nih. Karena sekarang kita berada di new normal kan ya. Peralihan dari masa pandemi hingga endemi ke kehidupan normal kita sekarang. Ini kan kita datang ke kampus, terus kita ada rapat langsung, supaya kita bertemu langsung seperti saat ini. Nah, bagaimana tanggapan dari Bang Satrio dan juga Bang Ocet nih terkait relevansi IKM UI ada saat ini? Gue dulu kali ya Bang ya? Boleh, silahkan saya. Ya, jadi kalau dari gue ngomongin dari basic ya, apa segala macam ya. Kunci kata kuncinya itu satu, interaksi. Interaksi ini yang nggak kita temuin di online. Jadi cuma online ini di offline doang, gue ngeliat langsung ke Bang Ocet ini yang ganteng juga keren ini kan langsung. Lihat Alwi gini langsung kan. Mungkin kalau misalnya semua acara ini gampang ya, kita cuma tinggal highlight doang, 1, 2, 3. Plot jadi dulu, ada di muka kita. Tapi esensinya nggak dapat, kalau buat gue. Esensi dari kita ngobrol itu kan membangun interaksi, membangun kedekatan. Pun nantinya kita ujung-ujungnya hubungannya profesional aja, gitu kemarinnya. Pada akhirnya kan dia pasti ada kesan yang membekas. Itu sih yang gue ngeliat dari relevansinya. Dan konteksnya dari IKM UI adalah dari interaksi-interaksi itu diwadahi oleh satu tempat IKM UI yang di dalamnya ada BEM. Yang dia membawahi juga banyak unsur kan dari kita mau urusan sosro, urusan UKKS, urusan kemahasiswaan, urusan minat bakat ya, ilmu UKM apa segala macam kan juga dibantu, beberapa dibantu sama BEM juga kan, di BPM, di MUA, bahkan di UKM gitu. Artinya adalah keberadaan IKM UI sebagai wadah gitu, wadah interaksi bagi semua mahasiswa yang ada di UI untuk mengembangkan potensi dan kreativitasnya. Kalau dari gue nih. Dari Bang Ocet gimana? Oke, gue sedikit beda nih dari pertanyaan. Sebenarnya gue malah harusnya bertanya gimana relevansi IKM UI di kurikulum tahun 2020 ya. Nah, kan itu berubah sistem dan berubah semua ya. Nah, menurut gue IKM UI itu bukan sekedar tadi ya, bukan sekedar organisasi sebelah mata, tapi rasa cinta kita terhadap UI dan teman-teman di UI. Makanya kenapa pada akhirnya IKM UI itu akan selamanya tetap relevan. Cuma relevansinya sebatas apa? Nah, maka dari itu sebenarnya gue ingin mengajak nih ke semua IKM UI yang hadir pada hari ini, ke teman-teman DPM, ke semuanya ya, bahwa kita harus mulai melek gitu ke dunia. Kalau kita harus mulai adaptasi, kita harus mulai adaptif terhadap perubahan kurikulum, dan begitu juga sama organisasi. Apakah masih relevan organisasi IKM UI yang
pemimpin ke tahun keempat, apakah masih relevan organisasi IKM fakultas yang ketuanya itu adalah tahun ketiga? Nah itu sebenarnya pengen gue ajak teman-teman bergerak ke arah sana gitu. Karena kurikulum berubah, harusnya bentuk organisasinya juga berubah gitu. Nah makanya kalau kita nanya relevansi, ya relevansi itu akan selamanya relevan gitu. Karena tadi IKM UI bukan sekedar organisasi, tapi keseluruhan dari mahasiswa UI gitu yang terikat dalam sebuah ikatan keluarga mahasiswa kan kayak gitu ya. Makanya harapan gua kita bisa mulai adaptif, kita mulai bisa nge-review ya, terutama dari teman-teman DPM nih. Teman-teman DPM udah mulai harus adaptif banget nih terhadap isu-isu kurikulum. Gimana cara kita merubah undang-undang yang biar undang-undang itu relevan lagi gitu. Soalnya kalau gua ngomongin IKM UI ya kita akan tetap relevan selamanya. Tapi kalau kita ngebahas tentang undang-undang dasar IKM UI, apakah itu relevan selamanya? Ini udah kalau nggak salah undang-undang IKM UI itu terakhir amandemen itu 2016. 15 bahkan sekarang udah 2022, itu sudah 7 tahun berjalan, apakah itu masih relevan? Nah sekarang saatnya kita mulai adaptasi nih terhadap kurikulum yang ada. Gitu sih kalau dari gua tadi dan Satrio. Apalagi kan kita dengan adanya IKM UI ini, itu kan kita merasa jadi suatu bagian dari keluarga besar Indonesia. Betul. Jadi akan selalu jadi relevan dengan adanya status itu. Ya betul. Karena tadi ya UI nggak bisa bergerak sendirian. UI dinilai saat kampus terbaik itu yang dinilai bukan cuma prestasi akademik kan, tapi juga tentang kemahasiswaannya. Nah makanya gimana kemahasiswaan itu bagus ya kita bergerak bersama-sama lewat BEM, lewat anggota MUI, ada juga DPM dan juga semuanya MM dan semua perangkat UI lainnya untuk memperbaiki UI ke depannya gitu sih kalau dari gue. Maka dari Bang Sri ada tambahan lagi? Dari gue ngomongin soal ini ya, gambar dari Bang Acik kurikulum ya, gue sangat sepakat sih dalam artian kondisi berubah ya, pandemi mengubah segalanya. Yang biasa kita lebih enak ngobrol secara langsung ya. Sometimes ada kadang-kadang ya, ya kalau misalnya dari apapun, kalau misalnya udah offline pun ada online juga, karena kita mau efektivitas sama dengan undang-undang dasar IKM konsep IKM ya, ini bakal terus relevan gitu. Tapi sejauh mana batas relevansi itu terus bakal bergerak, karena ada lagi perubahan zaman, perubahan paradigma, dan juga perubahan konsepsi mahasiswa itu mau apa dulu. Kalau dulu mahasiswa zaman gua masuk ya, tahun 4 tahun kelima tuh masih ikut loh, kayak OLIM, ini masih sih loh. Bahkan ada orang yang nunda kelulusan karena dia mau ikut OLIM segala macam, tapi dia mau ngelakuin performa mahasiswanya. Sekarang yang paling baru, kemarin kan kalau lihat tuh ada ekonomi tuh ada ini ya, Pertamina Cup ya, yang ekonomi yang MBA itu lah. Lagi main sekarang. Lagi main kan. Itu aja kalau di FA itu dulu masih ada yang anak S2, masih ada anak-anak yang mau tahun akhir. Sekarang udah anak 20 cuma satu. Sisanya 21, 2, 3 orang, sisanya 22. Nah, berarti ada pergeseran kalau misalnya orang anak-anak tingkat akhir ini emang mau cepet-cepet buat lulus ya juga mengejar karir, dan itu nggak bisa kita mungkin pandemi membuat harus sadar ya. Kalau misalnya mesti cepat-cepat lulus in term of membuat safety sendiri buat diri sendiri kan, yang juga manusia gitu. Nah oleh karena itu mungkin relevansi dari dua kondisi itu harus ditanggapi oleh KMUI dengan cara tadi, dan dari DPR pun sebenarnya juga kita udah mau menggulirkan rencana buat amandemen, udah mau ada masukan lah, nanti yang eksekusi dari Kabupaten. Jadi kita udah ada omongan juga di lagi hukum, di legislative rating, perkumpulan dari legislatif seluruh pun udah ada omongan kalau misalnya ada beberapa isu dan juga ide kita mau coba floor gitu. Mulai jumlah hakim MM atau nantinya konsep dari pemilihan anggota DPR itu sendiri, itu nanti coba kita akomodir lewat amandemen undang-undang dasar yang nampaknya perlu dilakukan lagi sebelumnya. Dengan adanya amandemen itu yang pasti status IKM itu bakal semakin relevan. Harapannya. Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Selama perjalanan dari awal masuk kampus hingga saat ini, apa sih yang Bang Satrio dan juga Bang Ocit dapatkan dari wadah IKM UI sehingga dapat menjadi TOP manajemen level di organisasi ini? Wah itu mesti Bang Ocit bilang jawab nih. Berat nih sebenarnya ini. Berarti udah ngapain aja? Udah ngedapetin apa aja? Iya. Berjalan lu Bang? Berjalan gue ya? Iya. Boleh. Dari maba ya, maba mah masih magang-magang ya. Dulu tuh ada magang organisasi. Nah, dulu gua nggak magang di BEM, gua nggak magang DPM. Cuma gua malah lucu nih, gua magang di salah satu lembaga namanya Salam, kalau kalian tahu. Itu lembaga dakwahnya gitu. Dulu gua magang di sana. Terus juga gua fokus sama karir gua di atlet. Nah, BTW gua tuh atlet. Jadi dulu gua ikut salah satu UKOR di UI. Nah, ini bagian dari KMUI juga ya. UKOR UI namanya Karate UI.
Nah, Lu kalau taekwondo ya? gue karate. Oh, kalau di fakultas gue taekwondo. Oh, gue kayak Dicoba ya dua-duanya. Gue olahraga semua bisa. Makanya kalau lagi olim-olim gini nih gue padat banget jadwal. Ih, keren kok. Gue dulu ikut karate, tapi belum ada pertandingan tuh. Kebetulan 2018 gue masih belum terlalu dekat sama karate UI. Gue baru sampai di mas latihan juga di UI, tapi gue fokusnya masih di luar. Beberapa kali ikut lomba dan sebagainya. Nah, tahun 2019 tuh gue nge-BEM di Akesma BEM Fisip UI, dan itu salah satu penyebab kenapa akhirnya gue ada di sini gitu. Kenapa akhirnya gue tergoda untuk jadi anggota MWA, nah itu sumbernya di Akesma dulu. Nah terus juga kebetulan saat itu gue juga menjabat sebagai ketua UKM karate karena gue udah punya basic karate dan senior-senior tuh gak ada ya. Nah itu jeleknya IKM UI itu terkadang mereka suka tapi mereka nggak aware sama organisasi, mereka maunya ikut latihan dan sebagainya, dan akhirnya sedikit yang ikut organisasi. Nah akhirnya gue karate juga jadi ketua. Waktu itu juga gue masih aktif banget tanding. Gue tanding terakhir 2020 sebelum pandemi. 2020 itu pandemi udah nggak lagi. Nah itu gue masih tanding, fokus tanding berkali-kali sampai akhirnya pencapaian terbesar gue di UI ya. Waktu itu Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah, dan gue sampai semifinalis. Gue kalah di perebutan juara 3 gitu. Lawannya kampus-kampus elit lah. Kalah gue di situ. Kampus elit. Kampus elit tuh biasanya nyewa atlet. Bukan nyewa atlet tuh dikasih beasiswa. Oh dibayar ya? Nah, kalau di UI agak susah. Kalau akademik lu nggak terlalu bagus kan. Tapi tetap banyak beasiswa, dan alhamdulillah gue salah satu penerima beasiswa di UI. Nah, habis itu gue atlet, dan 2019 ya, 2020 gue ke DPM, 2021 gue DPM, dan saat 2020 alhamdulillah gue terpilih juga jadi Mapres Olahraga Fisip waktu itu tahun 2020. Jadi kalau gue dapet apa aja, gue udah dapet banyak nih dari UI. Jangankan pengalaman, duit juga gue udah dapet gitu. Karena waktu jadi Mapres Olahraga ya ada lah dapet duitnya. Makanya nih gue sebenarnya ngajak nih ke teman-teman, kalian tuh jangan cuma fokus magang gitu. Kalian bisa ikut lomba, bisa ikut macem-macem yang kalian bisa mendapatkan duit dari apa yang kalian suka. Gue karate dulu suka karena itu hobi gue gitu. Gue capek, gue karate, gue lomba dapet duit akhirnya kan. Jadi ngelatih ya duit juga. Latih ya duit juga. Nah gue juga ngelatih sebenarnya. Nah itu sebenarnya gue pengen ngebuka mata kalian gitu. Ya oke, magang dapet duit, tapi kalian tetap harus ngelakuin apa yang kalian suka. Dan kalau mau tahu ilmunya itu ada namanya ikigai. Ikigai itu kalian melakukan apa yang kalian suka, apa yang dibutuhkan dunia, apa yang menghasilkan uang. Gue lupa satu lagi apa ya, apa yang kalian bisa atau apa gitu. Nah itu tengah-tengahnya namanya ikigai. Nah itu kalau kalian udah dapetin ikigai itu, kalian ngejalanin apapun pasti dengan nyaman gitu. Nah makanya kalau ditanya dapet apa aja dari selama di KMUI ya, gue dapet banyak banget. Termasuk sekarang gue ada di MWA, gue berusaha yang terbaik ya. Terus juga ya tentunya akademik, kuliah, dan yang paling penting tadi Satrio udah nyebut sebenarnya. Yang paling penting itu adalah relasi. Siapa yang tahu gue pernah kenal sama Ali gitu? Lo kepikiran gak pernah ketemu sama gue dan ngobrol sama gue secara langsung? Belum sih. Gak kepikiran kan gue ketemu sama Satrio. Gue gak pernah kepikiran dulu gue punya junior namanya Satrio gitu. Gue gak pernah kepikiran, dan akhirnya gue ikut organisasi, gue punya relasi Satrio, Ali, dan lain sebagainya. Ketua BEM UI, Bayu, wakilnya Aden, dan lain sebagainya. Ya gue dapetin karya KMUI gitu, dan itu. Oh ya satu lagi yang terpenting ya, kita dapat keluarga baru di sini. Gue suka. Boleh Satrio, silahkan dilanjutkan. Jadi gue ya, gue tuh awalnya dari awal gue emang suka ini sih organisasi, latihan gue nggak bisa ngasih. Kalau gini gue suka banget gatel karena gue nggak ego jadi gitu. Makanya jalan-jalan sana sini pergi-pergi organisasi segala gitu. Back then gue di Maba tuh gue nggak mau organisasi sama. Gue fokus panitiaan, gue ikut yang beberapa jadi gue sampai video panitiaan gitu. WIAO, AX, OIM. Itu gue sering panitiaan semua. AX tuh kalau lu lihat yang di apa instalasi digital tuh gue buat langsung gitu. Jam 3 pagi, jam 4 pagi baru pulang ke kosan, jam 8 kelas. Emang banget ini di alam parah gitu. Terus habis itu kan berlanjut semester 2, selesai itu gue ngurusin pemilu juga. Jadi staff pemilu, staffnya di Eva. Sama juga pas hari-hari akhir tuh pas zaman masih pakai paper vote kertas-kertas itu kan ngitungin sampai jam 4 pagi. Habis itu ke Pusdiwa ngasih hasil segala macamnya gitu. 2019 ya paper vote ya? Paper vote tuh oh iya, berubah lagi angkatan gue tuh 2019 sempat ke IFO, terus paper vote lagi gara-gara gagal. Kurang bagus gitu. Kurang terbuka. Gue nggak komen lah. Kurang terbuka tanya sih gitu. Mungkin gitu, karena gue belum masuk jadi. Oh iya benar. Terus lanjut abis maba kan semester 2 ya, gue ikut di 3 organisasi itu. 4 sih sebenarnya. Di DPM gue tiba-tiba langsung wakil kepala divisi ya. Oh iya benar, Dikbang ya? Dikbang, jadi wakil divisi DPM. Terus gue di BEM Eva juga jadi staff Akesma. Akesma ya? Terus gue juga di di BPM Eva jadi staff PSN nya. Sama satu lagi gue jadi reporter semua. Bener-bener semua
semua hal tuh gue rasain gitu loh. Dan gue jadi dapat berbagai perspektif gitu loh. Abis itu gue lanjut OKK kan, yang seru tuh OKK adalah gue pertama kali megang OKK mau ngurusin talkshow dan waktu itu sebenarnya OKK sama BPM gak sebut lah intinya. Dan di situ gue bisa berada di tengah-tengah. Jangan BPM dan OKK, gue paham perspektif teman-teman anggota segala lain-lain. Gue juga paham perspektif teman-teman OKK sebagai kaki gue yang lakuin langsung gitu. Jembatan gitu. Makanya gue seneng banget di situ. Dan gue merasakan dampak dari gue ikut berbagai organisasi adalah selain capek doang dan lain-lain. Gue juga dapet ini perspektif baru dan gue jadi paham orang lebih luas lagi gitu loh. Karena bener saya dapet jejaring relasi itu kan pintu masuk ya. Tapi pintu masuk isinya adalah lu menghandle orang, gimana lu menghandle orang, nge-track orang, gimana cara lu ngobrol sama orang, gimana caranya lu dapet relasi jaringan dan lain-lain gitu. Habis itu gue gue vakum karena saya punya lain hal. Gue cuma aktif di semua doang, jadi reporter. Seru juga mau jadi reporter semua doang. Gue mesti GPM-nya Bang Ocik juga kan. Oh iya. Ada yang rame-rame dulu. Iya, fokus pertanyaan. Kan sebenarnya kan udah ada. Udah ada kan cerita semua. Saya tidak menceritakan itu berarti. Iya. Dan itu bagian terseru dalam hidup saya. Tiba-tiba ada yang bilang, ini bayi diapain ya? Cukup. Mungkin di lain kali itu Tempat lain ya. Terus abis itu selesai web 21, gue juga aktif di Extra, walaupun Extra kayak aku ikut IO ya. Di HRD segala macam gue masih main juga jadi PI. Terus sekarang gue udah semuanya udahan sih. Karena ya udah tua, gue mau lanjut juga pengen lanjut tapi ya udah nggak ada waktunya. Udah di GPM sekarang kayak di wakil ketua BPM dan menjadi apa? Menjadi sekolahnya HRD jadi organisasi. Nah yang gue belajar dari organisasi paling besar adalah bener kali Bang Ocik, kadang-kadang relevansi dari tahun keempat jadi pimpinan lembaga tuh perlu dipertanyakan ulang lagi mau waktu atau tua ya. Karena lagi-lagi di tahun ketiga menurut gue ya experience-nya tuh udah banyak juga dari asalkan tahun pertama dan kedua lu bener ya jalannya ya. Gak bagian emang biasanya kan organisasi dari staff BPH, PI kan tahun ketiga kan. Dan emang supposednya kayak gitu sih kalau dari gue ya. Ya itu gue merasakan banget sebagai apa ya bahasanya PI LTKU itu udah Bang Fadil gitu. Mendapatkan banyak pejangan dan juga banyak arahan juga dari Bang Ocik, Bang Bayu, Mbak Arim dan juga teman-teman yang lain. Jadi banyak perspektif baru gitu. Menghadapi banyak masalah eksternal yang buat kita malah jadi pembelajaran orang dewasa. Posisi gue sekarang yang mungkin kelihatannya hahaha kayak gitu. Ini segala macam itu dibentuk dari apa? Dibentuk dari kebiasaan gue ketemu orang masalah dan segala macam. Ya udah diketawain aja sebenarnya gitu. Terus kalau ngomongin dampak buat gue pribadi ya, gue pribadi ini mungkin kalau dari gue ya, gue udah merasa paling alhamdulillah ya, gak pernah di mahasiswa. Gak artian organisasi udah selesai BPM, udah jadi pimpinan komisi dan lain-lain gitu. Yang kedua, Mapres juga bener kayak Bang Ocik bisa, gue juga masih jadi Mapres kok. Jadi finalis Mapres utama di EVA, masih ini juga, masih aktif juga segala macam di bantu-bantu riset yang masih lain-lain gitu. Gue baru tiap minggu ini gue jalan dulu dari pulau satu ke pulau yang lain. Kemudian gue juga lomba juga masih menang lomba kok masih ada ini segala macam best paper dan lain-lain. Artinya adalah IKMUI ini pun luas, banyak banget yang bisa kalian eksplor, banyak banget yang kalian bisa ingin. Top management pun bukan hal yang artinya diri lu mengabdikan diri kepada organisasi doang enggak. Lu di sini juga belajar bagaimana lu manage people, lu juga bakal benefitnya kok. Lu lanjut apapun tuh, lu ngerjain apapun, lagi yang sebagaimana gue bilang ya, bakal dapat benefitnya. Cepat atau lambat ya, dirasakan apapun enggak ya, bakal ada benefitnya gitu. Jadi pada akhirnya ya, gue sangat bersyukur sih pernah ada dalam kisah hidup gue ya, berkiprah ataupun berkontribusi di KMUI. Dengan adanya organisasi di KMUI ini kita dapat banyak pengalaman, banyak relasi gitu-gitu ya Bang. Tapi ada satu pertanyaan nih buat Bang Ocik sama Bang Satrio. Kan kalian tadi kayak nyebutin banyak kan ikut organisasinya pada tahun pertama, kedua, dan ketiga. Apakah itu bisa berjalan dengan lancar dan juga membagi waktunya itu gimana tuh? Bang Ocik dulu lah. Gue termasuk orang yang nggak berhasil sebenarnya. Kalau gue jujur ya, gue bukan orang yang berhasil adaptasi di UI sebenarnya. Cuma tadi saat gue ada satu opportunity cost yang gue korbankan, berarti ada hal yang harus gue optimalkan gitu kan. Nah makanya tadi gue ada beberapa hal yang di luar ini gue kurang baik gitu. Tapi ya tadi akhirnya gue memperbaikinya di luar lainnya gitu. Nah kalau ngomongin masalah bagi waktu, menurut gue hal terpenting nih untuk seluruh mahasiswa UI mungkin ya, kalian harus bikin to-do list harian yang malamnya kalian review. Nah itu, dulu tuh gue gak bikin to-do list tuh, gue bener-bener caur banget semester 1 sampai semester 4 tuh gue caur karena gue gak pernah bikin to-do list. Dari semester 5 sampai 8 itu baru gue bener-bener perbaiki karena gue bikin to-do list.
Google Calendar gue rapi, to-do list gue rapi, bener-bener gue selalu membuat to-do list untuk esok hari dan gue review di malamnya. Sholat isya gue review biasanya. Hari ini apa aja yang udah gue lakuin, apa aja yang belum gue lakuin, kenapa gue bisa nggak ngelakuin apa yang udah jadi to-do list gue. Gitu gue lakuin. Mungkin itu solusi ya. Tapi kalau ditanya manajemen waktunya, jujur susah banget. Tapi tadi gue nyaman ngelakuinnya, itu yang terpenting. Gue nyaman ngelakuinnya walaupun gue sibuk, gue nggak ada waktu sama orang tua gue. Apalagi kalau udah deket-deket olim nih, balik kalau deket-deket olim, organisasi, latihan itu caur banget. Olim UI gue 2 tahun jadi sebelum pandemi ya, 2 tahun gue atlet Olim UI, 2 tahun gue jadi atlet Olimfis juga, Olimpiade Fisip ya kan, gue di Fisip ada namanya Olimfis. Itu juga gue jadi atlet juga, jadi kayak cukup chaos gitu. Tapi ya tadi saat kalian ingin mendapatkan sesuatu, wajar banget kalau ada dikorbanin gitu. Nah waktu itu gue ngorbanin adalah waktu istirahat sama sedikit akademik gue. Gue agak sedikit suka terlambat nugas ya, sedikit dicariin juga sama temen-temen. Tapi itu bukan sebuah kewajaran ya, harusnya gue kayak gitu tapi banyak juga orang yang gak kayak gitu. Nah harusnya lu nyontoh sama orang yang gak kayak gitu. Nah di akhir-akhir baru gue nemuin ternyata ini penting, dan akhirnya gue nemuin solusi tadi, bikin to-do list gitu. Gitu sih kalau gue masalah manajemen waktu. Kalau gue manajemen waktu adalah, gue tuh manajemen waktu biasanya tuh bener kayak Bang Ocek ya. Lalu gue pribadi punya to-do list tapi nggak serapi Bang Ocek ya. Dicatat segala macam yang lain-lain ya. Gue biasanya kalau malam tuh kan cuma tidur sebelum berdoa segala macam, sebelum biasanya kan tidur baru kaki segala macam. Gue ngeliat atas gue ke langit. Hari ini gue udah ngapain aja ya? Oh ini. Besok gue schedule-nya apa aja? Oh ini. Oke. Gitu. Jadi yang gue lakuin juga santai banget buat to-do list. Tapi poin gue adalah kalau gue sih pribadi yang dikorbanin ya emang waktu istirahat, waktu nikah itu udah pasti. Waktu sama orang-orang yang cinta keluarga dan lain-lain itu juga jadi kepotong ya. Tapi gue juga pribadi enjoy menjalaninya kayak yang pasti punya satu enjoy yang gue adalah lu tahu kenapa lu lakuin itu. Itu yang paling ini. Setuju. Karena menurut gue apapun yang lu lakuin, mau mungkin buat orang udah berguna kayak organisasi gitu, lomba olahraga segala macam yang juga linear nih sama tujuan kalian segala macam. Tapi percayalah pada akhirnya kok ada makna di situ. Ada hal yang lu dapat di situ, ada hal yang lu cari di situ lu dapat gitu. Yang itu nggak semua orang bisa lihat gitu. Jadi poin gue adalah selain buat to-do listnya ya, cari makna atas apa yang lu lakuin. Gue ke DPR, gue ke HMI segala macam, gue masih ikut riset segala macam. Bukan gue menemukan makna gue di situ, gue suka organisasi dan ilmu gue di Eva linear dengan apa yang dilakukan di DPR. Kemudian gue suka riset dan penelitian dan lain-lain. Itu masuk mission gue, dan itu kalau gue pribadi walaupun ini di menurut ya, artinya ada beneficial gue dapet pribadi di situ, dan itu jadi penyemangat gue. Kalau misalnya ini nggak cuma soal manajemen waktu ataupun buat orang doang atau altruism ya, whatever you say ya, yang kita mau ngasih orang doang sebagai organisasi, enggak kok, ini juga beneficial pribadi gitu sih. Ini bukan gue kesannya ini individualis atau apa ya. Maksud gue yang membuka mata kalau misalnya jadi ketua organisasi atau menjadi pimpinan organisasi nggak cuma melulu soal pengorbanan, tapi lu lihat di balik pengorbanan pasti ada hal lain yang sebenarnya lu bisa dapat gitu loh, implisit atau eksplisit. Time will tell sih kalau berarti. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya gitu. Nih kan sekarang kayak Bang Ocek kan di MWA gitu kan, terus Mas Satrio sekarang jadi wakil ketua di DPMI kan. Nah bisa ceritain nggak Bang, gimana kayak perjalanan abang-abang sekalian tuh bisa berada di posisi itu gitu? Terus apa sih output yang dapat setelah menjadi itu, jadi posisi itu? Wah ini lebih banyak banget sih pengalamannya. Gue singkat sih jawab ini. Yang didapetin itu sebenarnya pembelajaran untuk apa? Untuk kita harus tahu kalau sabar itu nggak ada batasnya, ikhlas itu nggak ada batasnya, dan bersyukur itu nggak ada batasnya. Itu sih dari gue. 3 poin penting. Gue juga singkat sih kalau yang ini. Tapi kalau gue tuh ya, ini gue ngutip salah satu tokoh nasional, walaupun ini sebenarnya Kako Parpol ya. Walaupun gue juga ini, walaupun dia juga udah gak aktif di politik, gak artinya dia kan. Salah satu tokoh tuh pernah bilang, jadi pejabat publik tuh kupingnya gak boleh pendek. Betul. Gak boleh tipis, mesti tebel gitu. Karena kita gak pernah tahu gitu apa yang dirasakan orang-orang yang di bawah kita, artinya secara struktural ya, yang mereka yang merasakan di lapangan segala macam. Kayak misalnya kalian segala macam, lagi membuat segala macam, pernikahan segala macam. Kita kan sebagai mereka mungkin taunya oh ini ada laporan dan jadi, lagi dipesan-pesan. Tapi kita nggak tahu bagaimana pengorbanan kalian. Kita nggak tahu bagaimana yang kalian berjuang, apa yang kalian korbankan. Itu biasa kalian bukan juga ke kita pada akhirnya kan sebagai pimpinan kan. Karena kalian juga nggak mau berpikir segala macam, pasti lebih berani. Ya itu yang kalau dari gue pribadi gue belajar.
kalau misalnya jadi pimpinan, jadi orang di atas, top manajemen, oke sih, yang paling susah tuh bukan ngatur orangnya, tapi bagaimana menjadi orang yang paling sabar, orang yang paling ikhlas, orang yang paling merangkul untuk semua. Bagaimana lu posisi diri lu sebagai orang yang ya udah ngalah juga, karena pilihan lu jadi pemimpin kan mau akomodatif apa lu yang keras kan. Dan pada akhirnya lu belajar di organisasi, lu diminta ya juga lu dituntut jadi orang yang akomodatif terhadap semua kepentingan, terhadap semua hal, dan juga yang pasti merangkul semuanya, dan tujuannya satu, harmoni buat semuanya jalan, hubungannya bagus, hubungannya bagus, kayak gitu sih. Jadi kunci dari gua adalah, yang gua belajar satu adalah satu sih, keikhlasan. Kalau banget sih, kalau gua harmoni sih, gimana kan gua harmoni. Iya, benar. Kita contoh dalam mengerjakan sesuatu, apalagi kayak misalnya mungkin tugas atau di organisasi itu harus ikhlas tuh. Terus kita juga harus harmoni dengan sesama anggota, semua staff gitu kan. Keren. Ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Apa sih pesan-kesan dan harapan untuk IKM UI ini saat ini dan juga yang akan datang dari Bang Ocit dan juga Kak Satrio? Sesepuh dulu. Kalau dari gue, pesan gue tadi udah banyak sebenarnya pesannya. Cuma satu sih poin yang pengen gue tanamin banget tuh tadi ya, kita harus adaptif ya. Kita harus adaptif melihat perubahan dunia, kita harus adaptif melihat perubahan kurikulum, karena saat kita banyak protes belum tentu membuat kurikulum yang buruk gitu, tapi mungkin kadang kita juga yang kurang adaptif sama perubahan. Saat kita ngeliat, misalkan kurikulum sekarang kok kayak gini, siapa yang tahu ternyata UI punya benchmark negara lain, kayak melihat Jepang mungkin atau melihat negara mana yang emang kurikulumnya udah bagus gitu. Jadi ya kita harus adaptif juga. Gue gue tidak menyayangkan orang sekarang jarang daftar organisasi, karena menurut gue semua orang punya pilihan. Tapi bukan berarti gue baik oke aja kalau nggak ada orang daftar organisasi, karena pada akhirnya kita butuh organisasi yang membantu UI gitu. Jadi ya tadi gue pengen kita tetap adaptif, kita tetap ngelihat UI sebagai keluarga, dan kita mau membantu UI gitu, karena pada akhirnya saat kita lupa sama rumah kita sendiri ya UI ya udah gitu, akhirnya kita magang, misalkan kita semua orang magang di UI, nggak ada yang organisasi misalkan. Nah perusahaan-perusahaan itu, NGO itu terus startup itu akan bagus gitu, tapi UI-nya gimana? Siapa yang ngurusin UI? Nah makanya kalau menurut gue tetap harus ada pembagian tugas, lu tetap fokus sama bantuin UI ya, gue nggak ngelarang kalian sambil magang ya, itu bisa diambil juga. Tapi juga ada juga yang fokus sama magang dan lain sebagainya gitu, karena ya tadi tetap itu tetap harus gitu. Dan itu sih dari gue sih pokoknya poin penting adaptif. Kita harus adaptif ya, biar kita bisa berkembang lagi. Betul. So yang tadi kita berkembang bersama IKM. Oke, berkembang bersama IKM. Iya. Dari bangsa. Kalau dari gue ini ya kesannya. Kalau dari gue sebenarnya adalah gue balik ke umur gue masih di awal ya. Dia gak punya Indonesia. Gue bisa ngeliat slogan, model, lupa segala macam tuh ada di sini. Kalau dari yang modelnya hahaha sampai habisnya pengajian doang, dari yang isinya kalau semua itu bisa ada di sini. Artinya adalah yang gue mau ngomongin adalah di rumah ini, di wadah ini, tolong dijaga keberagamannya. Satu. Karena lagi-lagi kan lah, ya sekarang lihat orang lain kan, bapak di sebelah gua teman gua Al itu kemudian di brand backstage gitu. Kita nggak ada yang tahu siapa bakal jadi orang duluan. Dan wadah KMUI ini tujuannya adalah membangun solidaritas kita sebagai mahasiswa UI untuk majunya bareng gitu, nggak maju sendiri-sendiri. Kalau maju sendiri-sendiri, ya emang UI mungkin kalau misalnya di ini ya memberikan segala macam, dikiranya banyak sendiri-sendiri ya. Tapi kalau menurut gue yang harus mungkin dikedepankan hari ini dan masa depan adalah kolaborasi. Udah lagi zamannya kompetisi, udah lagi zamannya kasih sikat-sikatan segala macam. Perbedaan itu hal yang wajar, gimana kita cara diskusi ini. Gue pengen kok kemarin tuh satu orang yang gue mau mention kalau automation Gracelo sama gue sangat jauh, apapun beda, identitas, pilihan segala macam, bahkan ngomong saya whatever lah. Tapi sampai sekarang sama Gracelo masih seakrab logik itu segala perbedaan kita, karena kita paham UI ini dari Indonesia. Kita terbiasa untuk mengelola perbedaan. Dan perbedaan itu bukan penghambat dari silaturahmi dan komunikasi. Jadi intinya adalah kolaborasi untuk masa depan dan juga hari ini. Kita tuh harus berkolaborasi kayak tadi kata Bang Ocit kan ya. IKM itu adalah miniatur Indonesia gitu. Kita dari berbagai suku, budaya, dan kita harus berkolaborasi berdiri sama. Oke, kalau gitu mungkin kita akan ke pertanyaan terakhir nih. Sebutkan satu kata untuk IKM UI. Dari Bang Ocit,
Keluarga sih gue. Kalau keluarga gue kolaborasi. Oke. Kalau digabungin jadi keluarga yang berkolaborasi. Iya. Cocok sih dulu. Cocok itu. Keluarga yang berkolaborasi. Kalau gitu mungkin sudah selesai nih pertanyaan-pertanyaannya nih. Mungkin tambahan dikit deh dari aku nih. Harapannya nih buat ke-56, doanya apa buat kita, buat KMI? Yang alim dulu aja. Ya alim. Buat KMUI ya, semoga bisa adaptif ya, dan terus berkembang gitu, karena kalau menurut gue ya, saat kita berkembang tuh nggak ada poin 10, gitu. Maksud gak ada poin 10 adalah kita nggak punya target utama. Saat kita punya target utama, kita pasti akan mengejar target utama lainnya gitu. Jadi kalau menurut gue 10 hari ini sama 10 besok tuh beda. Jadi gue berharap KMUI akan selalu ada poin 10 di setiap harinya gitu sih. Oh, yang gue keberlanjutan yang macet ya, biar ini tuh sustain. Kita nggak cuma ngomongin hari itu besok, tapi juga ngomongin bagaimana generasi anak cucu kita, kalau misalnya generasi anak bagaimana kita bisa menjaga keberlanjutan gitu. Artinya adalah berkembang bersama, kolaborasi. Bagaimana terus berkolaborasi bersama, dan juga tentunya adalah dalam rangka menciptakan keberlanjutan yang udah ada nih dari zaman bapak gue tuh, bapak gue pakai PMF kayak gue canggih berdoa sekarang gue di sini. Artinya adalah ada keberlanjutan yang dibuat di situ, dan gue berharap kedepannya keberlanjutan itu saja. Oke, kalau gitu mungkin selesai sudah acara pada kali ini. Aku mewakilin teman-teman semua yang dari IKMUI mengucapkan terima kasih untuk Bang Mocit yang telah menyempatkan waktunya, dan juga Bang Satrio yang telah menyempatkan waktunya untuk datang pada acara kali ini. Oke, mungkin sebelum menyudahi, izinkan saya untuk menutup dengan memperkenalkan diri kembali, yaitu perkenalkan saya Rodi Berita Pusito dari FT 2021. Dengan ini menutup ada acara talk show hari ini, yaitu dengan tagline kita pada talk show ulang tahun IKMUI yang ke-56, yaitu berkembang bersama IKMUI. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Nah, sekarang kita telah sampai di puncak acara perayaan HUT IKMUI yang ke-56. Nah, Chan, di acara ulang tahun itu kan biasanya identik dengan makanan ya. Kayaknya masih belum lengkap nih acara kita. Oh, santai Ci, jangan khawatir. Karena rangkaian acara kita selanjutnya adalah pemotongan kue yang akan dilakukan oleh Salsa selaku Project Officer HUT IKMUI, Tekyudin Abdul Rashid selaku MWAWUM, dan Satrio Alif selaku Wakil DP MUI 2022. Berikut adalah pemotongan dan peniupan kue ulang tahun yang secara simbolik untuk merayakan acara HUT IKMUI. Akan dipimpin oleh Salsa. Pinjam. Oke. Oke, dengan dipotongnya kue ini, maka acara simbolik untuk pemotongan kue untuk acara HUT IKMUI udah selesai. Wah, nggak kerasa ya, sebentar lagi kita akan sampai di penghujung acara. Tapi sebelum itu, kita akan menampilkan SK 1 IKMUI 2022. Teman-teman IKMUI, nggak terasa sekarang kita udah sampai nih di penghujung acara perayaan hari ulang tahun IKMUI yang ke-56. Iya nih, dengan berakhirnya talk show, maka berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Kami berdua selaku MC mohon maaf atas segala tingkah laku kami atau kesalahan-kesalahan kata yang terjadi baik sengaja ataupun tidak disengaja. Sekian rangkaian acara HUT IKMUI yang ke-56 yang bisa kami persembahkan.
Terima kasih banyak dan sampai jumpa di HUT IKM UI tahun selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam IKM UI dan selamat datang di perayaan Hari Ulang Tahun IKM UI yang ke-56. Berkembang dalam keberagaman bersama IKM UI. Perkenalkan, saya Ican, mahasiswa FT 2021, anggota aktif IKM UI 2021. Dan saya Cia, mahasiswa fisik 2021, anggota aktif IKM UI 2021. Yang pada malam hari ini kami berdua akan menemani kalian semua di sepanjang acara perayaan butik gitu. Dengar sambutan udah, nonton performance yang keren-keren juga udah, potong kue juga udah nih. Sekarang kita ada apa lagi ya, Ci? Nah, sekarang acara kita selanjutnya gak kalah menarik, Chan. Kita akan masuk ke sesi talk show yang bertemakan berkembang dalam keberagaman bersama IKM UI. Dan talk show kita kali ini tuh menghadirkan dua narasumber yang pastinya punya banyak banget nih insight seputar IKM UI. Wah, siapa tuh ya, Ci, nama narasumber? Ganti. Teman-teman IKM UI, dan terasa nih sekarang kita sudah sampai di penghujung acara perayaan Hari Ulang Tahun IKM UI yang ke-56. Iya, dengan berakhirnya anjir, sorry.